Halo pendengar Siniar Sehari-Hari sekalian, selamat datang kembali di Siniar Sehari-Hari di episode terbarunya di audio video channel YouTube Tias Firmantio. Episode terbaru kali ini, hal yang mau kita bahas adalah hal yang sebenarnya menjadi salah satu interestku atau yang aku suka ya, yaitu soal keuangan, investasi, dan juga finansial. Backgroundnya adalah terkait naiknya video dari salah seorang pemuka agama yaitu Ustadz Yusuf Mansur, yang dimana beliau ini selain jadi pemuka agama juga dikenal sebagai businessman yang punya salah satu perusahaan yang bergerak di bidang finansial, fintech company yang bergerak di bidang pembayaran online, kemudian dan di bidang berbagai macam layanan investasi. Nah, kebanyakan muncul isu yang menyudutkan dari perusahaan dari Ustadz Yusuf Mansur, terutama terkait dengan bagaimana implementasi investasi di dalamnya. Nah, makanya kita akan coba ngebahas gimana sebenarnya kita harus memandang prinsip investasi, dan juga bagaimana kita harus memandang ketika kita mulai masuk untuk memodali sesuatu. Karena kita perlu banyak tahu bahwa investasi itu datang dari kepala dulu, baru ke keuangan. Nah, kita akan coba bahas dan aku akan nge-share pendapatku, dan nanti semoga kalian juga punya pendapat untuk di-share di kolom komentar di bawah. Silahkan menonton dan selamat menyaksikan. Cek, selamat datang di Siniar Sehari-Hari bersama gua kembali Tias Firmantio di episode terbaru Siniar yang hadir 2 hari sekali di Spotify, dan versi videonya atau audio videonya udah naik di YouTube channel Tias Firmantio juga. Kalian bisa ngecek tuh nanti di Spotify boleh, di YouTube boleh. Yang penting isinya akan sama. Dan kita sekarang udah masuk ke episode terbaru ya guys ya. Episode terbaru yang khususnya akan tampil di Spotify duluan. Nah, episode terbaru ini sebenarnya ini yang mau gue ceritain ini sebenarnya bukan hal baru. Ini sebagai disclaimer ya, bukan hal baru, tapi keangkat di media sosial baru-baru ini. Ngerti ya? Jadi ini sebenarnya hal lama, bahkan udah tahun lalu kalau nggak salah, tapi baru keangkat di media sosial. Entah kenapa caranya kok bisa keangkat, itu di bulan April ini, awal-awal April kalau nggak salah. Yaitu ini cerita awalnya adalah tentang sambutan Ustadz Yusuf Mansur pada acara Sewindu Pay Trend itu. Nah, video itu kemudian terblow up kembali ke media sosial, ada yang ke Instagram, ada yang ke Twitter. Nah, khususnya di Twitter ini kalau nggak salah munculnya itu di tanggal 8 April gitulah, minggu kedua April kalau nggak salah muncul lagi. Nah, rame, terus kemudian viral, akhirnya muncul tuh jadi meme, jadi potongan-potongan video, bahkan sampai banyak yang ngedit dan lain-lain gitu. Nah, itu dia, itu pembukaannya. Jadi disclaimer buat kita semua bahwa apa yang mau gue bicara ini sebenarnya udah konten utamanya, konten aslinya itu udah muncul sekitar bulan Agustus 2021, udah lama banget. Nah, ini asumsi gua kenapa video itu ke blow up lagi atau naik lagi ke permukaan media sosial, itu karena ada berbagai macam isu soal investasi bodong yang sering terjadi belakangan ini. Lo tahu kan, pasti ada afiliator, kemudian robot trading, kemudian trader-trader yang mengaku bisa melipat gandakan uang gitu. Nah, itu muncul, kemudian akhirnya kayaknya video ini naik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kayaknya lu perlu tahu soal kronologis dan juga seluk-beluk soal pay trend itu sendiri. Nah, nanti kita akan coba bedah ya, pay trend itu apa, terus kemudian kenapa ini bisa jadi rame di Indonesia. Nanti baru ke belakang gue mau ngasih satu point of view atau beberapa perspektif soal investasi, kemudian aset manajemen dan lain-lain. Nah, kita mulai pertama dari sebuah akun Twitter. Ini juga gue retweet akun Twitter ini karena rame banget. Jadi ada seorang pemilik akun Twitter, Ardian Panca. Dia itu motong atau ngepost potongan dari speechnya Ustadz Yusuf Mansur pada acara Sewindu Pay Trend. Jadi udah 8 tahun ya Sewindu Pay Trend, yang tayangnya Agustus 2021 kemarin, dan kemudian naiknya itu dinaikin lah di akunnya si Ardian Panca.
di situ postingan itu mendapatkan 11,4 ribu retweets, 6.700-an quote tweets dan juga 53.000 likes. Wih, gede banget cuy. Dan di situ di bawah itu udah ada pada breakdown, bahkan ada yang breakdown. Mau lihat videonya, dia curhat soal Paytrend, marah, nangis sampai doa enggak bang gitu. Nah ini dia ngasih breakdown, menit ke-5 curhat, menit ke-31 mulai emosi, menit ke-58 nangis, menit ke akhir kayaknya sisa 1 menitan itu doa. Nah itu. Jadi itu postingan yang diposting oleh Ardian Panca, dan di situ kalau lu bisa buka nanti di akun Twitter gua juga retweet. Di situ intinya Ustadz Yusuf Mansur ini dalam tanda kutip ya mengeluhkan soal sulitnya membangun Paytrend dan mulai terseok-seok gitulah dalam membangun Paytrend itu sendiri. Jadi mulai kayak banyak obstacle, banyak halangan, butuh duit juga gitu. Nah, beliau menyampaikan itu kayaknya ini kalau dari setting videonya itu di sebuah acara yang berkaitan dengan Investor Day. Jadi yang datang itu investor-investor dari Paytrend yang menginvest uangnya kepada Paytrend supaya uang itu di manage dan atau memodali Paytrend sebagai investor gitu ya. Dan kemudian si Yusuf Mansur, karena dia selaku, kalau nggak salah dia itu seorang founder juga dari Paytrend ini, dia jelasin selama ini Paytrend ngapain dan gimana, dan memang lagi banyak kesendat gitu. Nah mungkin juga tipikalnya beliau akhirnya marah-marah juga di dalam video itu, nadanya tinggi gitu lah, nadanya tinggi dalam memberikan penjelasan, sehingga itu menjadi viral akhirnya. Nah sampai diangkat juga di sebuah majalah, namanya majalah Gatra ya. Majalah Gatra ini di postingannya majalah Gatra di April kemarin ya. Sebenarnya ini konten majalah Gatra itu sebenarnya udah muncul di, sebentar buat cek ya, soal Paytrend ini ya sebenarnya udah muncul bentar. Ya, edisi Februari ya, 14 ini Februari apa ini? Bentar, ini edisi kapan ini? Ya, Januari, bahkan 28 Januari 2022. Ini dia udah ngangkat soal Prahara Investasi Yusuf Mansur. Nah, disitu covernya Ustadz Yusuf Mansur bawa map, terus bawa kotak gitu, kayak kotak sumbangan gitu ya. Di situ dia menggambarkan bagaimana bisnis investasi yang dijalankan oleh atau digerakkan oleh beliau. Kemudian subtitlenya adalah para korban investasi macet, pebisnis dan penceramah Yusuf Mansur akhirnya melapor ke pengadilan. Pihak yang dirugikan sudah mencapai ribuan, pemerintah dianggap melakukan pembiaran. Nah, jadi itu merupakan kasusnya kayaknya, yang akhirnya kita tahu bahwa ternyata ada kemacetan di sana sini, dan korban investasinya atau orang yang invest ke dalamnya itu akhirnya melapor atau mengadukan perkara ini ke pengadilan. Nah, pihak itu mencapai ribuan orang dan bersiap untuk menggugat bahkan. Nah, itu ya. Jadi dan di sini dijelaskan bahwa Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis mengaku sempat menerima laporan tentang kasus Yusuf Mansur tersebut. Laporannya pun beragam, dari laporan atas konsep sedekahnya, mengenai konsep investasi patungannya, hingga pertanyaan masyarakat apakah investasi tersebut berkenaan dengan kesesuaian syariah. Oke. Nah, itu dari majalah Gatra. Yang lengkapnya sebenarnya gue belum baca reviewnya, karena kita nggak bisa ngakses secara free ya, harus kita beli dulu. Nah, yang menarik di sini adalah ternyata memang ada kasus yang berkaitan dengan proses bisnis dari si Paytrend itu mungkin ya, dan akhirnya itu dibawa ke pengadilan oleh banyak orang. Nah, di situ gue akhirnya bisa mengasumsikan bahwa naiknya video Ustadz Yusuf Mansur ini kembali, padahal itu udah dari bulan Agustus 2021, itu karena ada masalah ini. Jadi karena ada masalah soal macetnya investasi, kemudian konsep investasi, kemudian gugatan dari korban investasi. Nah, itu kayaknya muncul gara-gara ramainya problem yang sedang dihadapi oleh Paytrend. Nah, sebelum lagi kita membahas lebih jauh soal konsep-konsep investasi yang harusnya kita tahu sebagai investor supaya kita nggak dapet pahitnya gitu ya. Jadi gue mau membacakan kepada lu semua
dari 2 postingan Instagram, yang satu dari Asumsiko, yang kedua dari Kata Data Indonesia. Nah, kalau dari Asumsi dia menaikkan ini ya, membuat konten, naikin berita soal viralnya video Yusuf Mansur yang ngamuk soal PayTrend. Nah, kemudian dia bikin postingan apa itu PayTrend. Nah, ini gua mau cek postingannya. Nah, ini lagi-lagi dari Ardian Panca ya. Jadi ini yang diangkat Asumsi juga dari Ardian Panca, sama-sama gue ini. Nah, postingan dari Asumsi seperti berikut. Ustadz Yusuf Mansur kini tengah menjadi sorotan publik lantaran video yang memperlihatkan dirinya sedang meluapkan emosi ketika terkait dengan permasalahan bisnis PayTrend itu viral dan menjadi trending topik di Twitter. Tidak hanya video yang sedang viral ini, di mata publik PayTrend kerap kali menimbulkan kontroversi. Oke. Terus berikutnya, apa itu PayTrend? Nah, ini. Apa itu PayTrend? PT PayTrend Asset Management atau PAM atau PayTrend adalah sebuah manajer investasi syariah pertama di Indonesia. PayTrend didirikan oleh Yusuf Mansur sejak 24 Oktober 2017. Berarti kalau 2017 sekarang itu berapa ya? Ya bener, hampir 8 tahun ya. Iya nggak sih? 2017? Kok udah sewindu tadi? Gimana sih? Iya. Tadi kan full sambutan videonya itu sewindu PayTrend. Dan ini 2017 baru didiriin. Berarti kan masih 5 tahun ya? 5 tahun kalau besok Oktober. 4 tahun kalau gitu. Bentar. Kita lanjutin dulu ya. Bingung gua. Jadi PayTrend didirikan oleh Yusuf Mansur sejak 24 Oktober 2017. Perusahaan ini sendiri telah mengantongi surat izin dari OJK nomor sekian 2017 ya. PayTrend memiliki visi misi untuk memperluas pengelolaan investasi syariah terbaik di Indonesia yang sesuai dengan OJK. Bisnis ini berada di bawah naungan PT Veritra Sentosa Internasional. Berikutnya, aplikasi PayTrend merupakan salah satu perangkat lunak berupa aplikasi yang digunakan untuk membayar. Nah, ini ternyata dia juga bisa digunakan sebagai jaringan pembayaran ya. Bisa membayar tagihan listrik, air PDAM, BPJS Kesehatan, Speedy. Internet maksudnya ya. Terus kemudian Telkom, tiket pesawat, tiket kereta api, travel atau tiket travel ya. Terus kemudian voucher game dan sedekah. Oh, ada sedekahnya. Oke. Nah, tak hanya itu, PayTrend juga memiliki fitur seperti transfer bank, belanjaku, cashback, PayTrend Academy, PayTrend Connect, pinjam meminjam, produk emas PayTrend. Kayaknya memang luas sekali ya cakupan dari finansial bisnis yang dijalankan PayTrend ini. Buktinya adalah dia mencoba merangkul hampir semua pembayaran finansial digital lah ya. Tadi itu kan lo bisa cek ya. Jadi kayak super app lah gitu intinya. Mau dijadikan ke super app sepertinya. Jadi banyak yang mungkin mau diimplementasikan di fitur-fitur di PayTrend ini. Nah, kemudian di postingannya Asumsiko ini banyak sekali komen-komen yang lucu juga. Sekarang sebentar. Nah, ini dari IM_Vijun disukai oleh 147 orang ya. Katanya syariah, kok kayak MLM konsepnya. Bisa jadi, ya benar, bisa jadi. Kemudian berikutnya yang 186 suka, ini lebih banyak. Hampir dari M Prasetya W ya. Hampir semua layanan pembayaran yang disediakan PayTrend sekarang udah ada di mobile banking. Layanan lain di slide selanjutnya, ini slide yang di paling belakang ya, udah ada di aplikasi e-commerce kayak Tokopedia atau apps lainnya. Investasi juga mending ke apps khusus investasi yang diawasi Bapepti. Gak laku ya berinovasi lah, bukan marah-marah. Oke. Pinter. Ya, ini pendapat dari 2 orang yang ngomen di akunnya Asumsiko. Bener juga memang kalau setahu gue adalah ketika membangun sebuah super app, memang saingannya atau potensi persaingannya akan sangat banyak, karena kayaknya semua startup, semua aplikasi itu semua sekarang mengarah ke dalam era super app gitu ya, yang ingin menggait sebanyak mungkin orang untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk berbagai macam layanan yang dibutuhkan. Contohnya beberapa aplikasi yang kita punya pasti di situ dulunya dia paling untuk jual beli barang gitu ya, atau bahkan cuma buat dropship bahkan gitu. Tapi sekarang udah bisa invest, sudah bisa beli komponen investasi, emas gitu-gitu.
udah bisa, bahkan kalau nggak salah, salah satu aplikasi punya startup Indonesia itu juga udah punya terobosan untuk menyongsong kebijakan-kebijakan terkait dengan penjualan karbon di Indonesia. Nah itu udah sangat leading sekali bisnisnya gitu ya. Itu tidak akan kita bahas di sini. Nah, asumsiko itu tadi seperti itu. Kita berlanjut ke kata data ya. Ini kayaknya hampir sama sih kayak asumsiko, tapi ini kata data fokus ke mengenal paytrend. Jadi mengenal paytrend, aset manajemen yang dijual Yusuf Mansur. Yang dijual. Oh, gitu ya. Ini dari captionnya coba kita baca caption dulu ya. Nama Yusuf Mansur akhir-akhir ini ramai dibicarakan di jejaring sosial. Hal ini berawal dari merebaknya video yang menampilkan kekesalannya terhadap aplikasi besutannya Paytrend. Oke, jadi Ustadz Yusuf Mansur kesel sama Paytrend gitu ya. Dalam video berdurasi 2 menit tersebut, Yusuf Mansur berujar sedang mengalami kesulitan memperoleh investasi untuk mengembangkan Paytrend dan butuh dana sekitar 1 triliun. Bagaimana bisnis Paytrend selama ini? Apa yang membuat Yusuf Mansur ingin menjualnya? Oke, kita lihat ya. Slide kedua. Nah, ini kalau slide kedua ini menunjukkan, ini biar lu tervisualisasi ya, berhubung kita pakai konsep siniar. Jadi ada foto Yusuf Mansur ketika nge-briefing di acara tadi di sewindunya Paytrend. Video Yusuf Mansur marah-marah menjadi viral. Di video itu ia membutuhkan dana untuk mengembangkan Paytrend. Ini captionnya seperti ini. Saya butuh duit 1 triliun rupiah untuk ngerjain Paytrend. Maka itu saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua, demi Paytrend. Demi satu nama, Paytrend. Itu kata dari Yusuf Mansur. Kemudian, apa itu Paytrend? Nah, ini Paytrend ini kalau sesuai dengan postingan kata data ya ini. Yusuf Mansur awalnya mendirikan Paytrend sebagai aplikasi uang elektronik atau e-money untuk memudahkan aktivitas pembayaran secara online, seperti membayar listrik, tagihan air pump, tiket pesawat, hingga voucher game. Paytrend berdiri di bawah naungan PT Veritra Sentosa Internasional, berdiri pada 10 Juli 2013 dan berkantor di Bandung. Oh, tahu gua. Jadi gini, tadi kan di postingan asumsi itu yang berdiri tahun 2017 itu adalah Paytrend aset mandirinya atau yang menjadi manajer investasinya. Ngerti ya? Jadi yang mengelola dana investasi. Tapi Paytrend sendiri yang berkaitan dengan pembayaran online kayak e-wallet dan lain-lain itu sudah berdiri sejak 10 Juli 2013 di bawah naungan PT Veritra Sentosa ya. Jadi itulah kenapa disebut sewindu gitu ya. Oke. Jadi kita udah jelas ya. Jadi sejak 2013 sudah ada. Kemudian maka dari itu di full sambutan yang di YouTube tadi itu dikatakan sewindu. Nah, tapi sebagai as a manager investment atau manajer investasi baru berdiri itu 2017 itu. Nah, oke, sekarang Paytrend. Nah, ini sekarang khusus pada Paytrend Asset Management atau PAM yang berdiri 24 Oktober 2017. Paytrend Asset Management menjadi manajer investasi syariah pertama di Indonesia, menawarkan produk reksadana yaitu pertama PAM Syariah Liquid Dana Safa atau RDS Safa, kemudian PAM Syariah Saham Dana Falah atau RDS Falah, kemudian PAM Syariah Campuran Dana Dahu atau RDS Dahu pada 1 Agustus 2018. Berikutnya, nah ini yang menarik adalah OJK melikuidasi 2 produk reksadana PAM akibat dana kelolaan yang minim, yaitu RDS Falah pada 14 Februari 2020 dan RDS Dahu 6 Februari 2020. Hanya 1 reksadana yang dikelola yaitu RDS Safa. Jadi yang masih aktif dikelola ya sama aset manajemennya Paytrend. Dana kelolanya pun anjlok dari 13 miliar pada Desember 2021 menjadi cuma 1,6 miliar pada Februari 2022. Kecil juga ya. Oke, mengapa bisnis PAM gagal? Menurut Direktur Utama PAM, Ayu Widuri, pandemi COVID-19 membuat pemasaran belum optimal sehingga kinerja PAM mengecewakan. Namun sumber kata data menyebut faktor utama yang mengganjal Yusuf Mansur di bisnis manajer investasi adalah kegagalan mengonversi member Paytrend menjadi investor reksadana. Masuk akal juga. Ya, Lego Aset. Nah, yang terakhir. Setelah 5 tahun berkutat dalam bisnis manajer investasi, Yusuf Mansur akan melepas PAM dan menjual 100% sahamnya kepada pihak ketiga. Kami ingin mendapatkan partner strategis untuk mengembangkan Paytrend Asset Management. Ini kata dari Ayu Widuri, Direktur Utama dari Paytrend Asset Management. Oke, jadi Paytrend itu kayak grup bisnis sehingga kalau ketangkep dari sini, dia itu grup bisnis yang menaungi beberapa aktivitas investasi dan juga kegiatan finansial yang
udah jalan dari dulu adalah pembayaran elektronik atau e-money gitu ya. Yang tadi sudah ada di 2013. Kemudian baru 2017 masuk ke dalam bisnis manajer investasi yang di situ mulai tahun 2017. Oke, jadi ketangkep ya, kegambar ya buat lu semua bahwa itulah bisnis dari Paytrend dan bagaimana kesulitan yang sedang dihadapi Paytrend sekarang. Ternyata yang lagi kesulitan itu adalah terkait dengan PAM-nya atau Paytrend Asset Management-nya. Nah, tapi nggak tahu kalau yang Paytrend soal e-money-nya ya, itu gue belum nemu beritanya. Seperti itu cerita lengkapnya dan juga kronologi yang bisa gue bicarain sekarang, dan kayaknya belum ada update ya sampai sekarang bagaimana kelanjutan kasus hukumnya, kemudian bagaimana kelanjutan isu ini gitu. Oke, jadi kita sekarang lanjut ke bagaimana kita perlu menyikapi apa yang lagi rame ini, terutama soal Paytrend dan terutama soal investasi, aktivitas investasi. Kalau Paytrend sendiri mah gue nggak bakal membahas secara detail ya, karena habis video ini muncul lebih banyak video lagi yang muncul berkaitan dengan sosok Ustadz Yusuf Mansur. Jadi esensinya berubah nih, esensinya nggak lagi membicarakan atau mengedukasi investasi, tapi malah berubah ke personal si Ustadz Yusuf Mansur ini. Jadi itu yang menurut gue kok disayangkan gitu. Dan kemudian di sinar ini gue nggak akan ngebahas itu, nggak akan ngebahas sisi personal si Ustadz Yusuf Mansur, motivasi bikin Paytrend apa dan lain-lain, tapi ke mindset kita seorang investor, dalam arti ini yang mau menginvest uang kita ke manapun ya. Bagaimana kita harus memandang aset atau instrumen investasi yang mau kita masuki. Itu yang perlu kita tahu. Dan bagaimana kita meriset berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi di dalam aktivitas investasi tersebut. Kenapa ini penting? Karena menurut gua sejauh ini yang lagi rame, kemarin kasus juga lagi rame kan, itu kita sering sekali terkecoh atau tergocek dengan berbagai macam jenis rayuan investasi yang punya janji atau harapan ya, memberikan janji ataupun harapan untuk mendatangkan kekayaan yang besar dan juga cepat. Nah, kita sering tergocek dan juga tertipu dengan hal itu. Dan itu yang membuat banyaknya sosok-sosok yang muncul kemarin-kemarin untuk flexing, untuk menunjukkan kekayaan dan lain-lain, seperti afiliator, kemudian orang-orang yang berkedok sebagai orang kaya padahal tidak gitu kan. Nah, itu munculnya adalah dari sana, dari ketidaktahuan kita soal aset-aset atau soal bagaimana investasi itu bekerja. Nah, memang iya, gue akui bahwa investasi dimanapun itu pasti banyak permainannya. Di pasar modal, di reksadana, di berbagai macam instrumen lain itu pasti ada permainannya. Artinya ada bandar yang mengatur, ada pasar besar yang mengatur proses investasi di dalamnya. Tapi yang nggak boleh kita lupakan adalah bahwa kita tetap bisa mempelajari alur atau siklusnya, supaya kita bisa benar-benar tahu alasan kita masuk ke dalam sebuah instrumen investasi. Jadi nggak asal ngikut orang, nggak asal mengikuti sosok-sosok tertentu, tapi kita tahu benar alasan kita mau masuk itu karena apa dan sebesar apa gitu kan. Nah, hal pertama yang mau gue sampaikan, lu mesti tahu atau kita mesti tahu tujuan dari investasi yang mau lu lakuin dimanapun itu ya. Katakanlah kalau di sini tadi kan berita dari majalah Gatra bahwa banyak nasabah atau investor yang melaporkan Yusuf Mansur karena mengaku bahwa investasinya macet dan lain-lain. Nah, itulah kelemahan kita ketika kita nggak akan pernah tahu ya prospek dari sebuah aset itu kayak gimana, tapi kita pasti bisa mencirikan aset-aset mana yang kira-kira masih bisa bekerja. Nah, lu mesti tahu tujuan lu investasi itu buat apa dulu gitu ya. Kenapa lu mau invest ke satu perusahaan, mau invest ke satu instrumen, lu mesti tahu, dan lu mesti tahu seberapa besar lu kuat menanggung risikonya ketika misalnya ada likuidasi, ada gangguan ketika ada proses investasi itu lagi berjalan gitu. Artinya mungkin si perusahaan tutup atau perusahaannya merugi dan lain-lain. Lu mesti tahu seberapa kuat lu bisa menanggung risikonya. Jadi perkalian antara memahami tujuan dan juga memahami faktor risiko yang
bisa kita tanggung, itu merupakan dasar atau pondasi yang cukup baik untuk tahu kita harus investasi kemana dan seberapa. Kenapa? Kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, baik yang soal afiliasi, afiliator, robot trading, trader-trader yang banyak rame kemarin, itu kalau gue tangkep ya, kebanyakan ini dan gue sayangkan adalah kebanyakan orang yang masuk ke situ itu belum memahami tujuan mereka apa dan juga risiko yang bisa mereka tanggung segede apa. Buktinya adalah ketika uang itu hilang, akhirnya jatuhnya adalah melaporkan ke pihak berwajib. Memang itu penting, itu perlu kalau berkaitan dengan investasi bodong, itu perlu kita laporkan. Tapi kan harusnya tidak perlu seperti itu, atau harusnya sebelum lu invest ke situ, lu harus tahu si tempat lu buat invest tuh seaman apa atau sekuat apa fundamentalnya dan sekuat apa cash flow atau dana yang ada di dalam kelolaannya gitu. Karena buktinya bahwa tidak semua instrumen investasi yang kita yang tersedia di sekitar kita itu punya fundamental keuangan yang baik, cash flow yang baik, dan itu perlu kita hindari kalau kayak gitu. Nah, karena yang pertama tadi tahu tujuannya dan juga tahu risikonya, ketika katakanlah cash flow dari sebuah perusahaan itu macet, lu akan tahu risiko itu akan muncul sehingga lu akan lebih siap nanti ketika menghadapinya. Walaupun nanti mungkin tindak lanjut lu adalah melaporkannya karena tempat yang lu investasi ini memang nggak works gitu atau nggak bisa bekerja dengan baik. Tapi kan lu udah ngukur tuh dari awal risikonya kayak gimana dan lu akan lebih siap dengan hal itu gitu. Jadi itu yang pertama, soal tahu tujuan dan juga tahu faktor risiko seberapa besar lu bisa tanggung gitu ya. Itu penting banget. Yang kedua, lu harus tahu, ini kadang-kadang orang juga kurang tahu, adalah perbedaan antara aset dan juga likuiditas ya. Jadi aset dan juga likuiditas itu adalah hal yang berbeda. Aset dan likuiditas dan liabilitas, aset dan juga liabilitas. Jadi lu mesti tahu bedanya. Simpelnya gini, ini gue dapat dari buku Rich Dad Poor Dad-nya Robert T. Kiyosaki. Nah, aset itu adalah barang-barang atau sesuatu yang lu beli untuk menghasilkan uang kembali ke dalam kantong lu. Atau artinya lu beli tapi dia malah ngasilin uang kembali ke kantong lu. Sementara liabilitas itu adalah hal yang lu beli tapi malah membuat uang kalian keluar dari kantong kalian setelah pembelian itu gitu. Contoh utamanya adalah ketika lu beli rumah untuk membuatnya sebuah aset dan juga sebuah liabilitas, treatmentnya akan berbeda. Rumah itu bisa jadi dua benda itu, jadi dua barang itu ya, bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas. Ketika rumah itu menjadi aset, artinya rumah itu bekerja untuk lu, buat keuangan lu, dia menghasilkan uang kembali mungkin dengan cara dikontrakkan lagi atau disewakan. Dan biaya maintenance dari rumah itu lebih kecil daripada sewa yang lu dapat dari rumah itu gitu. Itu dia sebagai aset. Sementara ketika rumah menjadi liabilitas adalah ketika lu beli rumah itu, tapi ketika lu tempati atau lu sewain, itu malah justru keluarnya lebih banyak. Misalnya karena maintenance-nya lebih gede, kemudian pajaknya lebih gede dan lain-lain. Akhirnya kan uang dari lu sendiri, uang dari lu sebagai owner itu kan keluar terus tuh. Nah, itu artinya sebagai liabilitas si rumah ini gitu. Dan itu perlu lu hindari. Berbagai macam jenis aset itu berbagai macam jenis barang yang mau lu beli atau mau lu miliki itu bisa berpeluang menjadi dua hal itu, menjadi aset dan juga liabilitas. Lu mesti tahu mana yang bisa ngasilin duit buat lu mesti tahu mana yang bisa merogoh uang dari dompet lu gitu. Itu adalah pemahaman berikutnya dari pemahaman berikutnya sebelum lu memutuskan benar-benar mau invest ke sebuah tempat atau membeli sesuatu. Terakhir adalah lu harus punya mindset ya. Kita harus punya mindset bahwa investasi itu bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjaga aset kita supaya bisa mengalahkan inflasi, mengalahkan krisis, dan mengalahkan berbagai macam ancaman kolapsnya sebuah perekonomian. Nah, kalau lu mau kaya harus kerja gitu intinya. Jadi kalau lu punya tujuan invest terus pengen kaya atau apalagi kayaknya cepat, itu hal yang perlu lu hindari. Oh ya, selain itu investasi itu juga bukan jalan untuk jadi kaya, tapi merupakan jalan untuk jadi sejahtera secara berkepanjangan. Ini pernah gue bahas di episode sebelumnya di siniar ini juga. Jadi lu mesti punya mindset itu. Karena kalau tujuan investasinya udah salah atau pengennya investasi itu udah salah, itu bisa jadi
kerakusan akan datang lebih cepat, sehingga kita malah nggak hati-hati dalam langkahnya, nggak mengukur resiko, nggak mau bisa membedakan aset dan liabilitas, sehingga kita malah jadinya menderita nanti ketika kita ternyata kehilangan berbagai macam uang gitu. Nah, semoga dari kasus ini kita belajar ya, dari kasus Patreon ini, walaupun gue nggak mau bahas isinya kasus itu, tapi semoga dari berita-berita tadi lu bisa menangkap apa yang pengen gue sampaikan, dan juga dari perspektif yang bisa gue beri, semoga lu juga punya perspektif yang bisa lu sharingin, mungkin bisa di-sharingin langsung ke Instagram ataupun ke berbagai macam media sosial yang gue miliki. Dan juga nanti kalau udah naik nih si audio video ini ke YouTube, lu bisa lu komen di comment sectionnya ya. Nah, gitu aja mungkin. Terima kasih sudah dengerin episode terbaru Sinyal Sehari-hari pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan bye-bye.